Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka golongan yang selamat, mereka itu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah mereka, di dalam akhlak mereka, dalam kehidupan mereka. Fa asbahu ghuraba baina qaumihim, maka mereka menjadi apa? Menjadi asing di antara kaumnya. Ya. Contoh, saya pakai pakaian seperti ini bukan termasuk sunnah. Ini kebiasaan, ya. Ya. Kebiasaan yang baik. Ya. Dan kita lebih baik pakaian kita menutupi lekak-lekuk tubuh kita. Walaupun kita laki-laki. Sekalipun laki-laki kalau nampak lekak-lekuk tubuhnya, saya yakin membuat ya nafsu birahi seorang wanita itu muncul. Begitu pula seorang wanita ketika dia menampakkan lekak-lekuk tubuhnya juga akan menjadikan seorang laki-laki yakni muncul nafsu birahinya. Maka dari sini bagaimana kita itu mengambil jalan-jalan supaya kita itu bisa istiqomah. Ya. Kalau misalkan saya pakaian pakai kayak gini, kok mau berbuat sembarangan di jalan, ana yakin ya, akan berpikir panjang. Ya. Jangan pakai koko di jalan, mau berbuat sembarangan, saya yakin akan berpikir panjang. Tapi kalau orang pakai pakaian, ya pakaiannya mungkin ya sobek-sobek begitu ya, celana juga sobek-sobek begitu, rambutnya nggak karuan, dia pakai topeng, mau melakukan sesuatu mudah. Ya. Dan ini pentingnya kita itu berusaha untuk mengambil jalannya qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in dan orang-orang yang saleh yang mengikuti mereka. Sekalipun kita nanti di sekitar kita itu serasa kita ini menjadi orang yang asing, tidak mengapa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam bermula dari keterasingan dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awal mulanya, maka fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Jadi ketika kita mengamalkan syariat Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, mengamalkan yakni nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok serasa asing, maka sebetulnya ini adalah orang yang bahagia. Tapi insya Allah kalau di sini sudah, masya Allah ya, sudah Allah mudahkan, ya nikmat besar, nikmat yang sangat besar, ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, siapakah mereka orang-orang yang berbahagia dari orang-orang yang asing tersebut? Dalam riwayat yang lain dikatakan, fatuba lil ghurabai alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Berbahagialah orang-orang yang asing, alladzina yasluhun, orang-orang yang mereka senantiasa berbuat kebaikan, idza fasadan nas, ketika para manusia itu dalam kondisi rusak. Perhatikan di sini. Logikanya, menurut akal kita, ketika kita menjadi orang baik di tengah-tengah masyarakat itu sedang rusak, secara akal kita ini terhimpit. Kita ini dalam kondisi ya benar-benar apa? Ya, terkucilkan. Tapi ketika kita dipilih oleh Allah, hatinya menjadi hati yang kokoh, hatinya menjadi hati yang semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
tatkala semua dalam kondisi berbuat kerusakan, kita berusaha untuk memperjuangkan kebaikan, ternyata yang ada di dalam hati itu adalah indah. Yang ada di dalam hati itu adalah indah. Ya, saya cerita sedikit ya, kisah nyata ini. Jadi setelah tadi malam saya ngisi kajian, ya, dipanggil ibu saya kalau saya ada tamu. Akhirnya saya pulang, ya, ke rumah Pak Adi sebentar, kemudian saya pulang. Ya. Orang nggak pernah kunjung ke rumah. Masya Allah Pak, beliau cerita, ya, sedang merintis TPA, sedang merintis TPQ, dan sudah bagus, tapi karena Masya Allah masyarakatnya ini yang banyak kesyirikan, banyak yakni budaya-budaya yang menyelisih syar'i, sehingga dia dalam kondisi terkucilkan, bahkan sampai di sidang. Akhirnya saya kasih motivasi, dan tempat yang buat ibadah itu mau roboh. Kalau hujan bocornya Masya Allah. Nah, jenengan ini Masya Allah, masyarakatnya Masya Allah, ini syukur yang luar biasa ya. Dan itu perjuangan yang harus dia lakukan. Maka saya terpanggil, mudah-mudahan ya, banyak kaum muslimin yang nanti terpanggil untuk membantu perjalanan ya, yang sedang dirintis dari kebaikan tersebut. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, ketika kita memperjuangkan karena Allah, sekalipun harus dalam kondisi asing di tempat tersebut, akan dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sesuatu yang perlu kita ambil pelajaran, bahwa ternyata keterasingan seseorang itu bisa Allah berikan kebahagiaan. Ya. Maka fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing, alladzina yasluhuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan ketika manusia dalam kondisi rusak. Maka bagaimana kita ini berusaha untuk berdakwah dengan perbuatan kita. Kita senantiasa berbuat kebaikan sekalipun orang-orang di sekitar dalam kondisi rusak. Dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ